Bicara tentang kekerasan seksual di Sanggau, ini hal yang sangat mengejutkan. Peringkat pertama, 4 tahun berturut-turut kita masih di peringkat pertama. Saya tidak mengajarkan kita untuk paranoid, tapi faktanya kasus yang kita tangani banyak sekali yang dilakukan oleh yang terdekat. Siapa itu? Hai, halo, welcome to Bimari, bincang bersama RRI, pendengar dan pemirsa sekalian. Hari ini di episode kali ini akan ditemani oleh saya sendiri, Aisyah, dan tentunya tidak hanya saya sendiri, karena kalau saya sendiri jadinya wawancara diri sendiri, ya kan? Saya akan ditemani oleh seorang psikolog. Ada Bu Ning di sini. Halo Bu Ning yang cantik. Halo Kak Isa, apa kabar di sehat? Alhamdulillah ya? baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Wis, bahagia. Kalau ngomongin bahagia kayaknya luas ya Bu ya. Iya, harus. Ini pemirsa RRI juga harus bahagia ya. Pemirsa dan pendengar RRI, Betul. MTKOM khususnya harus bahagia. Bahagia mental dan bahagia fisik. Iya. Bahagia jiwa dan raga. Apapun kondisinya harus bahagia. Itu. Betul sekali. Pendengar dan pemirsa, Bu Ning ini merupakan seorang psikolog yang bergelut di bidang perlindungan anak. Betul ya Bu Ning ya? Betul sekali. Betul. Baik, langsung saja nih pada hari ini kita akan berbicara tentang suatu topik yang masih dianggap cukup tabu, tapi sebenarnya tidak seharusnya dianggap tabu. Betul nggak? Setuju nggak Bu Ning? Itu, Iya. Ya, jadi saya nggak akan bilang secara langsung, nanti pendengar dan pemirsa akan tahu deh ketika kita mulai ngobrol, ini lagi ngebahas apa sih sebenarnya. Kita mulai dengan kasus yang sempat marak ya, sempat hype, sempat booming gitu kan beberapa waktu yang lalu ya, Bu Ning, di mana anak seorang artis gitu menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu korban usianya baru 12 tahun, masih sangat-sangat di bawah umur, ya kan. Itu tanggapan Bu Ning gimana sih ngelihat kasus itu waktu pertama kali dengar gitu, kasusnya gimana tanggapan Bu Ning? Baik. Bicara tentang korban, apalagi korban kekerasan seksual. Nah, tentu saja ini bukan hal yang menyenangkan untuk dibicarakan, tapi penting untuk kita bahas. Setuju. Karena apa? Karena kita mengekat supaya tidak ada korban-korban berikutnya atau pelaku-pelaku berikutnya karena ketidaktahuan apa itu kekerasan seksual. Ini penting sekali ya. Jadi, yuk kita bahas kini. Sepertinya memang hal yang tabu untuk dibicarakan, Betul. tapi jangan sampai karena ketabuan atau ketidaktahuan kita tentang seksual ini akhirnya kita menjadi pelaku atau menjadi korban. Nah, bicara tentang viral tadi, kenapa seorang korban, bahkan itu anak seorang artis. Betul. Nah, artinya siapapun bisa menjadi korban, mau dia artis atau orang biasa sekalipun. Jadi siapapun bisa jadi korban. Nah, ketika dia menjadi korban, banyak hal yang harus kita telusuri. Kenapa dia menjadi korban? Seperti itu. Tadi dibicarakan usianya 12 tahun ya. Betul. 12 tahun ini adalah usia-usia anak yang seharusnya di usia itu sudah tahu sih sebenarnya. Dimulai dari mana? Dari pendidikan seks. Nah, kita harus tahu nih, dia sudah mendapatkan itu enggak? Pendidikannya seks yang dia didapat oleh korban itu sudah menyeluruh atau tidak? Atau bisa jadi ketika dia menjadi korban, artis tadi, anak artis tadi, karena dia tidak paham tentang seks itu sendiri. Waduh, berarti bisa kita tarik ya garis bawahnya, ini pentingnya pendidikan seks sejak usia dini ya Bu Ning ya. Sangat penting, sedini mungkin ketika anak sudah bisa diajak bicara bahwa ini, kita diajarkan bahwa ini pipi, ini mata, ini adalah bibir. Nah, sama hal ke pendidikan seks itu kita ajarkan ketika sama anak bahwa ini payudara, dan ini kalau perempuan adalah vagina, kalau laki-laki adalah penis. Jadi itu bukan hal tabu untuk kita bicarakan. Sama seperti kita mengenal ini adalah pipi, telinga dan sebagainya, panca indera yang lain. Jadi sama. Dan di situ baru kita selipkan bahwa ini khusus untuk vagina atau penismu atau payudaramu atau bibirmu, pantatmu tidak boleh dipegang oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Boleh dipegang misalnya oleh dokter, itu pun harus didampingi oleh orang tua. Sesimpel itu untuk mengajarkan pendidikan seks. Seperti itu. Wow, ternyata
besar dan banyak sekali ya pengaruh-pengaruh di dalam kenapa pelecehan seksual itu bisa terjadi gitu kan. Bagaimana korban gitu kan, korban dari pelecehan seksual dan maupun pelaku dari pelecehan seksual ini. Bu Ning, kalau tadi kan kita ngebahas tentang kasus nih yang terjadi di luar gitu kan, maksudnya ya gimana kalau misalnya kita bicara tentang kasus yang terjadi di sekitar kita sendiri di daerah Kabupaten Sanggau. Mungkin Aisyah nih ya sebagai orang Sanggau gitu kan juga penasaran gitu, di Sanggau gimana dengan kasus pelecehan seksual ini? Apakah pernah terjadi atau bahkan sering terjadi atau bagaimana, Bu Ning? Baik, bicara tentang kekerasan seksual di Sanggau, ini hal yang sangat mengejutkan tentunya bagi kita semua, bahwa Sanggau itu untuk beberapa kasus kekerasan ada bermacam-macam, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan termasuk adalah kekerasan seksual. Dan angka kekerasan seksual di Sanggau khususnya peringkat pertama, 4 tahun berturut-turut kita masih di peringkat pertama untuk kekerasan seksual. Dan ini harap menjadi perhatian untuk kita semua. Ini miris banget ya, Bu Ning. Tapi kalau boleh tahu pelakunya nih, kalau kita ngomongin soal pelaku nih ya, pelaku dari kekerasan seksual yang khususnya terjadi di Kabupaten Sanggau itu siapa sih gitu kan? Ini pasti mencengangkan. Dari korban-korban yang kita tangani terbanyak adalah siapa? Adalah orang terdekat. Nah, saya tidak mengajarkan kita untuk paranoid atau curiga berlebihan dengan orang terdekat. Tapi faktanya kasus yang kita tangani banyak sekali yang dilakukan oleh yang terdekat. Siapa itu? Pertama, ayahnya, bisa jadi ayahnya, bisa jadi ayah tiri, kemudian kakeknya, kemudian pamannya. Nah, kekerasan seksual ini bisa dialami oleh perempuan dan bisa juga dialami oleh laki-laki. Jadi siapapun, baik gender perempuan dan laki, sama-sama berpotensi untuk menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Dan pelakunya tadi adalah siapa? Orang terdekat. Nah, ini penting ya, kita waspada. Ini Aisyah jujur sampai merinding ya, Bu ya, karena orang terdekat gak ini nyangka menjadi ya pelaku, yang seharusnya menjadi pelindung, support system seorang anak untuk bisa tumbuh gitu kan, malah menjadi orang yang menghancurkan masa depan. Bagi anak. Tuh kata yang tepat ya, predator tuh. Aduh. Nah, sekarang nih Bu Ning, Aisyah sendiri ya sebagai seorang anak, sebagai remaja gitu, penasaran banget sih. Yang dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual tuh apa-apa aja sih, supaya mungkin teman-teman pemirsa dan penonton yang mendengar gitu kan bisa paham gitu kan, dan untuk Aisyah sendiri juga, untuk pengetahuan Aisyah sendiri gitu, supaya lebih aware dengan pelecehan seksual gitu. Oke. Pelecehan seksual itu bermacam ya, banyak macam. Bukan hanya secara kontak secara seksual, kontak fisik secara seksual, atau tadi melakukan hubungan yang berlebihan segala macam, atau berhubungan seksual, bukan seperti itu aja. Perkataan yang mengandung konten pornografi kepada seseorang itu juga pelecehan seksual. Bahkan misalnya sampai memvideokan atau memaksa anak gitu kan, memaksa anak untuk melakukan konten-konten seksual, jelas itu adalah pelecehan seksual. Jadi waspada ketika diajak, usia anak ini kan usia-usia yang sangat-sangat riskan untuk dipengaruhi ya, untuk di bawah ancaman dan sebagainya. Jadi mereka harus tahu dulu nih, oh ini nggak pantas nih, ini udah nggak benar, ini adalah bentuk pelecehan seksual. Ya tadi misalnya diajak, di bawah ancaman, suruh melakukan kontak atau perilaku seksual, itu adalah pelecehan seksual. Wow, ketika mendengar Bu Ning menjelaskan ini, jujur Aisyah merasa bahwa sekolah itu kayaknya perlu banget untuk masukkan ini kayak bagian dari pelajaran gitu ya Bu Ning ya, karena sekali. Ini penting banget gitu kan. Mungkin orang tua masih banyak yang tabu mau mengajarkan langsung ke anak gitu kan. Barangkali dari pendidikan formal itu bisa diajarkan, itu akan jadi inovasi yang bagus ya Bu Ning ya. Baik. PR buat kita semua, bukan hanya di sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah, baik di lingkungan keluarga terkecil sekalipun, pelindungan terhadap kekerasan seksual ini harus dilakukan. Karena apa? Anak juga banyak waktunya dihabiskan di rumah maupun di sekolah atau di lingkungan sosial. Jadi siapapun berhak berkontribusi dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, khususnya pada anak. Seperti itu.
Sebelum Aisyah nanya ke pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang benar-benar dari diri Aisyah sendiri gitu ya. Oke. Seandainya Aisyah, katakanlah Aisyah atau teman-teman di sekitar Aisyah menjadi korban dari pelecehan seksual, apa yang harus kami lakukan? Bagi sisi korban ya. Dari seorang si korban gitu, apa Ya, yang harus oke. kami lakukan? Menjadi korban itu tentu saja bukan kondisi yang sangat menyenangkan atau bukan kondisi yang bisa diabaikan. Butuh effort atau butuh keberanian yang luar biasa untuk bisa berbicara, meminta pertolongan. Apalagi misalnya adalah pelakunya orang terdekat. Misalnya kita sebutkan aja seperti itu tadi, ayah tiri atau ayah bahkan ke ayah kandung. Bukan hal yang gampang untuk dia bisa bercerita bahwa pelakunya itu adalah ayah kandungnya. Nah, perlu tadi kepekaan, empati semua orang bahwa ketika korban ini mendapatkan pelecehan, tetapi yang bisa diamati pertama sekali adalah perubahan perilaku, itu mutlak. Biasanya selalu ada perubahan. Sekalipun dia bisa bersandiwara, tapi usia anak itu jarang sekali bisa bersandiwara. Tapi kecuali memang anak-anak yang kecil sekali ya, di balita itu mungkin dia tidak bisa. Tapi tetap bisa kita amati. Ada perubahan perilaku terhadap di anak. Misalnya kalau balita dia menarik diri atau dia takut ketemu dengan orang-orang tertentu. Seperti itu. Atau nanti yang ada regresi perilaku, misalnya tadi kembali mengompol dan sebagainya, itu juga adalah salah satu indikasi itu ya. bisa jadi bagian dari indikasi. Wow. Kemudian secara fisik misalnya tadi sakit di area-area vital lainnya. Nah, itu juga bisa. Perubahan perilaku yang terutama ya, tadi ya menarik diri atau dia emosi yang tidak stabil, bisa marah, bisa sedih, yang berlebihan, menangis dan sebagainya. Jadi kita harus peka terhadap perubahan perilaku korban. Seperti itu, dan butuh teknik untuk bisa mengkomunikasikan ini. Jangan buru-buru menghakimi. Oke. Jangan buru-buru menghakimi, betul sekali. Kalau Aisyah boleh tarik tadi ya poin dari yang Bu Ning sampaikan, itu yang paling pertama mungkin dari korban itu kita bisa speak up ya, kita coba untuk mengekspresikan dulu bagaimana perasaan kita. Kemudian kemudian orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak ini juga harus aware, harus peduli ya Bu Ning ya, harus bisa melihat situasi bagaimana apakah terjadi perubahan perilaku sama anaknya dan lain sebagainya macam. Wow, pendengar dan pemirsa RRI, ini luar biasa sekali informasi dan pengetahuan yang sudah Bu Ning bagikan ke kita semua. Semoga ini bermanfaat dan Bu Ning harapannya kita bisa lanjut di episode berikutnya ya, ngebahas tentang topik ini karena ini menarik banget. Pendengar dan pemirsa RRI, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.